Ini baru dimulai kok Mbak Rita, jadi belum termasuk telat. Jadi untuk hari ini kita bahas modul 7 dulu. Modul 7 ini tentang budaya dan subbudaya. Enggak kok, enggak ada ulangan hari ini. Hari ini bahas modul 7, modul 8. Tenang. Jadi kalau budaya, subbudaya ini termasuk bidang ilmu apa ya? Yang tahu? Budaya dan subbudaya itu termasuk bidang silakan bilang hore. Budaya dan subbudaya termasuk bidang studi, bidang ilmu apa? Bukan sosiologi. Kurang pas. Apa? Kira-kira budaya dan subbudaya? Iya, waalaikumsalam. Ini juga baru mulai kok Mbak. Jadi budaya dan subbudaya itu termasuk antropologi, bukan sosiologi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat datang. Kalau sosiologi itu kan bidang ilmu tentang hubungan masyarakat, maksudnya bagaimana manusia itu berhubungan dengan sekitarnya, dengan manusia lain, kayak gitu. Tapi kalau antropologi itu lebih ke kebudayaan masyarakat ya, seperti apa. Oke, makanya di sini modul 7 kita bahas tentang budaya dan subbudaya. Apa itu budaya? Menurut Solomon itu akumulasi dari waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa Mas, barusan kok. Budaya menurut Solomon itu adalah akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianut oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Jadi ada tradisi, norma, ritual. Terus kalau menurut boleh dimasukkan di PPT Mbak. Kalau menurut Schiffman dan Kano, jumlah total dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang dipelajari yang mengarahkan perilaku seseorang konsumen yang merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Jadi ada nilai-nilai, norma-norma, tradisi yang biasa kita anut dan kita lakukan. Iya, sudah bilang kok tadi Mbak Susi. Itu budaya. Nah, budaya Taiwan sama budaya Indonesia sama apa enggak? Enggak, ya. Apa yang kelihatan beda aja? Yang sangat kelihatan bedanya apa? Menurut Mbak sama Mas. Gaya mengantri, oke, gaya hidup. Kelihatan jelas kan? Kaget nggak waktu pertama kali datang ke sini? Alami culture shock nggak? Culture shock itu maksudnya apa ya? Ketika kita datang ke suatu tempat baru, gitu merasa, waduh, kok beda banget ya sama rumah kita, gimana? Nah, itu culture shock namanya. Mbak Cucu enggak, Mbak Endang, Mbak Nova kaget, Mbak Silma kaget, Mbak Ami kaget, Mbak Suyati enggak juga. Yang kaget kenapa? Yang
ngantri berjam, maksudnya hanya perbedaan aneh. Saya yang sampai sekarang masih rasanya merinding itu kalau lihat pasangan di tempat umum begituan tuh rasanya suker. Saya tuh pernah naik bis pas penuh ya, pas desek-desekan, pas ada pasangan di depan saya, pas lagi aduh ya ampun, anak-anak ini nggak tahu apa ini bisnya lagi rame. Rasanya tuh mati gaya, mau ngapain coba gitu, pas di depan nggak bisa ngapa-ngapain juga, kan pas penuh kan desek-desekan, ya nggak merem lah, ngapain merem, tapi ya apa, bingung mau ngapain. Waalaikumsalam, ya nggak apa-apa mas. Doeng. Gak kepengen mbak, kering, takutnya pengen tahu. Halo, ini tempat umum. Tapi ya gimana lagi, orang di sini juga banyak. Maksudnya sudah biasa kayak gitu. Itu yang masih nggak tahu. Live, film romantisnya live. Kalau yang lain, kalau saya takjub sama ngantrinya juga. Di sini orang bisa benar-benar tertib, yang sangat teratur, nggak ada tidak ada baper-baperan, nggak ada yang namanya serobot-serobotan. Nah itu saya senang banget kalau lihat antri di sini. Saya pernah juga waktu pertama kali pulang ke Indonesia habis saya di sini, waktu itu di bandara, sudah ngeliat orang trombol-trombolan tuh rasanya emosi. Pingin saya semprot. Pernah nggak gitu? Jadi waktu habis di Taiwan kan pulang pertama kali kan tahun depannya, itu baru sampai bandara, waktu itu bandara Singapura padahal. Itu sudah gak karuan serobot-serobotannya, itu juga bikin manggel. Ya kakek nenek di sini sehat-sehat, seneng lihatnya. Ya ndak, maksudnya mereka masih aktif, masih kalau di yang Mingsan ini kan banyak naik gunung sendiri. Bener, udah lama di Taiwan, balik ke Indo shock lagi. Setuju. Rasanya bingung ya, kayak orang linglung, ini apa kok kayak gini. Ya begitulah kalau budayanya berbeda. Jadi kalau untuk kriteria nilai saya lanjutkan ya. Jumlahnya relatif lebih sedikit, terus sebagai paduan tentang bagaimana berperilaku sesuai dengan budaya, terus sifatnya bertahan lama, tidak terikat terhadap suatu objek atau situasi yang spesifik, sama diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Nah itu tadi, misalnya andai kata kita di sini tapi kita nggak mau ngantri, kira-kira apa yang terjadi? Andai kata kita di Taiwan tapi kalau kita nggak mau antri, maunya duluan trombol-trombolan, kira-kira apa yang terjadi? Disemprot, ribut, ya polisi datang, mungkin sampai kita bisa dibawa ke kantor polisi, bisa jadi. Maksudnya kan membuat ketidaknyamanan di tempat umum kan bisa. Nah itu jadi kan dulu juga waktu kayak waktu pertama kali kita waktu masih kecil kan, itu yang pertama ditanamkan nilai-nilai budaya oleh keluarga kita. Jadi kan ini kalau ya, apalagi kalau orang Jawa misalnya ya, kalau ngomong itu nggak boleh keras-keras, atau kalau ngomong sama orang tua itu harus yang sopan, nggak boleh misalnya nggak boleh menjeli, nggak boleh bentak-bentak. Nah itu kan juga termasuk salah satu pengenalan nilai-nilai yang ada, budaya yang ada. Nah itu juga biasanya bertahan lama. Iya, jadi budaya itu enggak segampang itu bisa berubah, pasti perlu
berapa